Oke, selamat datang kembali di kelas minggu ke-8 di tes engineering. Kita akan lanjutkan materi minggu ini adalah berkaitan dengan tetap penggunaan Selenium, terutama untuk Selenium WebDriver dengan bantuan juga Selenium Server. Lalu juga unit testing yang akan library framework yang akan kita pakai adalah tetap ke Test Engine Next Generation. Lalu kemudian dari sini hari ini kita akan memakai fasilitas namanya ini ya, support data driven testing. Jadi ada data provider yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan untuk data-data untuk mendukung tes nanti kita akan menggunakan library untuk Excel, yaitu dari Codoit. Namanya adalah Philo Library, dan di sini sudah bisa kita lihat dokumentasinya. Ada dependensi Maven. Jadi kalau kita lihat versinya adalah 1.21. Ini yang sepertinya yang paling baru ya. Kita bisa cek di Maven repository. Kemudian dari situ kita bisa cari Philo. Di situ ada Philo. Jadi kalau kita klik Philo, maka kemudian kita akan mendapatkan di sini versi 1.21 yang sudah terakhir. Nih. Oke ya. Nah, kita akan tambahkan ini Philo ini. Jadi Philo kita akan tambahkan nanti di dalam project kita. Oke, saya akan mulai penggunaan ini ya, penggunaan NetBeans sekali lagi untuk pembuatan project di pertemuan kedua ini. Jadi saya sudah membuat project baru, second Selenium, lalu kemudian ini saya mengambil dari yang minggu yang lalu, dependensinya Selenium dan tes engine. Oke, nah kita akan fokus untuk bagaimana kita akan menggunakan NetBeans ini untuk bisa membuat project pengujian dengan Selenium dengan data driver dari tes engine. Nah, seperti yang tadi data kita ambilkan dari Philo, jadi tadi sudah saya copy, jadi saya tinggal paste di sini. Ini adalah Philo. Kemudian tidak lupa karena kita ada Maven untuk testing, jadi kita bisa dibantu dengan ada plugin ya. Jadi ada plugin yang bisa kita bantu. Ini saya buang aja. Jadi ini juga sama seperti minggu yang lalu. Oke, project Maven file sudah kita siapkan. Jadi ada 3 library ini sudah kita siapkan ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mulai masuk ke di sini di source. Kita akan mencoba membuat kelas tes baru. Jadi di situ kita bisa new, kemudian di situ ada test case, engine test case ya di situ ya. Lalu kemudian kita akan uji tes login misalnya gitu, tes login di dalam tes package di sana ya. Kemudian saya finish. Oke. Ya, baik. Jadi sudah disiapkan. Ini adalah saya ulang dulu. Saya tidak terlalu. Oke, jadi kita sudah punya beberapa setup di sini yang sudah dihasilkan oleh template NetBeans. Jadi yang berikutnya adalah kita akan siapkan seperti minggu yang lalu juga. Kita tinggal ambil aja dari minggu yang lalu. Saya tidak ada banyak perubahan ya. Jadi silahkan diambil dari minggu yang lalu. Pertama ada library atribut yang perlu kita siapkan, yaitu WebDriver, Desire Capabilities, dan Chrome Option. Jadi itu yang kita siapkan. Jadi kita siap di import, ini juga di import, ini juga di import. Saya kira kita tidak perlu ini ya kali ya. Oke ya, saya hapus saja ya. Oke, yang berikutnya adalah kita bisa masuk ke setup class untuk dimana nih akan dieksekusi ketika kelas test login akan dipanggil atau akan dijalankan. Jadi kita bisa, ini juga dari minggu yang lalu, jadi saya tidak banyak mengubah. Oke, lalu kemudian kita ada after class tidak kita gunakan ya, after class tidak kita gunakan. Terus
kemudian ada before method. Oke, jadi minggu yang lalu kita ada before method. Saya copy aja, saya pastekan juga di sini. Oke, jadi ada before method, add import, ini juga begitu. Nah, kita masih tetap pakai remote web driver di sana ya. Oke, jadi kita sudah siapkan. Sekarang untuk kebutuhan dari setup untuk kelas test case ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita perlu menyiapkan satu file Excel. Silakan Anda bisa pakai aplikasi Excel Anda. Kalau saya pakai LibreOffice, sama ya, jadi saya kira tidak ada masalah. Nah, untuk web yang akan kita uji, aplikasi yang kita uji, kita akan mencoba mengambil dari yang sudah saya share di kelas ya. Jadi saya sudah share di kelas, saya di kelas. Oke, di sini ya. Jadi kita akan jadi kita akan memakai contoh project RESTful dari Samsung. Ini Samsung, lalu projectnya RESTful. Jadi ini sudah saya minta untuk Anda menginstal di komputer Anda masing-masing. Nah, kita akan menguji ini. Nah, untuk saya sudah install di saya buat tab baru aja. Jadi saya sudah di sini, lalu kemudian kita akan masuk di dalam dokumentasi. Di sini ada RESTful user, lalu kemudian ada sign in. Kita akan menguji, saya akan memberikan contoh untuk pengujian di sign in ya. User, lalu kemudian ada sign in.html. Oke, jadi kita akan menguji ini, apakah fungsi ini sudah betul untuk digunakan ya nantinya ya, apakah ini sudah menyediakan data-data sesungguhnya. Baik ya, nah dari sini kita akan membuatkan file Excel. Untuk lebih cepatnya saya sudah membuatkan satu contoh di sini. Oke, di sini adalah file Excel, namanya adalah test case. Kemudian jangan lupa di sini ada sebentar, tidak kelihatan ya. Nah, saya ubah ke desktop. Baik. Jadi kita akan menguji tadi ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada butuh user ID, password. Oke, nah sehingga untuk file Excel yang perlu kita siapkan adalah kita ada 4 kolom di sini. Satu adalah test case-nya 1 2 3, lalu ada username, password, dan di sini adalah yang kita harapkan. Jadi sini ada username, password, kalau ini adalah salah, kalau ini adalah betul, dan ini salah, dan yang kedua adalah betul. Oke, jadi ini yang perlu Anda perhatikan, dan jangan lupa nama worksheet Anda di sini. Jadi nama sheet Anda nih, jadi Anda tolong diberi nama karena ini akan kita pakai untuk memilih sheetnya. Oke ya, jadi di sini ada 1 2 3 4 kolom. Baik. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita kerjakan berikutnya? Kembali ke NetBeans kita. Nah, di dalam NetBeans kita sekarang kita akan coba membuat satu metode begitu yang akan membaca file Excel kita yang berisi data text case. Nah, dari sini kita akan coba lihat karena kita mengkaitkan ini nanti dengan test next generation sebagai data provider, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai data provider dalam TestNG membutuhkan satu metode yang menghasilkan array objek 2 dimensi. Jadi ini yang penting perlu diperhatikan bahwa ini untuk data provider di dalam TestNG metode itu harus menghasilkan array 2 dimensi untuk tipe objek, kelas objek ya tentu aja. Oke, kita bisa lakukan sekarang karena ini adalah sebagai data provider, jadi kita bisa pakai anotasi data provider.
dalam kurung kita kasih nama, misalnya data provider gitu. Dari contoh-contoh yang disediakan juga banyak seperti ini ya. Kita ikut aja contohnya. Data provider. Oke, test engine data provider. Lalu kemudian kita siapkan ada public, static, dia menghasilkan objek 2 dimensi, lalu kita beri nama misalnya adalah get test login method seperti itu ya. Nama metode bisa apa saja di kita itu. Oke, yang berikutnya. Nah, untuk bisa memulai penggunaan Vilo, dokumentasi di Vilo sudah cukup banyak ya. Jadi kalau kita memperhatikan dokumentasi di Vilo, oke, saya kembali ke website Vilo saja ya, mungkin biar lebih membantu. Oke, di sini, maka di sini ada select. Di sini kita sangat dibantu oleh satu template. Jadi di sini Anda tinggal copy saja. Oke, saya copy, ini saya select, kemudian saya copy, lalu kemudian saya pindahkan ke NetBeans saya. Oke, saya akan pindahkan ke NetBeans. Oke ya, saya paste di situ, saya format. Maka di sini ada Vilo. Oke ya, saya import dulu. Lalu kemudian yang menarik ini perlakuannya seperti hanya kalau kita mengakses sebuah database. Jadi Excel diperlakukan seperti sebuah database. Lalu kemudian di sini jangan lupa Anda harus mengetahui di mana lokasi path, full path Anda ya. Jadi absolute path dari lokasi Excel Anda. Kalau saya adalah di sini contohnya. Lalu kemudian di sini ada query. Nah, query di sini yang saya masukkan adalah karena tadi nama sheet saya adalah test case. Jadi saya tinggal mengetikkan select bintang from test login. Test login ya, jadi nama jadi test case nama file Excelnya, sheetnya adalah bernama test login. Jadi saya tinggal select bintang from test login. Lalu dari string itu harus kita eksekusi. Nah, eksekusi dari ini adalah menghasilkan suatu record set. Oke ya, akan menghasilkan suatu record set. Sorry, di sini ada merah. Sepertinya dia butuh true. Ya betul. Kita akan masukkan ke statement try catch saja ya, saya pikir ya, mungkin akan lebih baik. Oke, gitu. Jadi kita masukkan ke try catch. Oke, lalu kemudian kalau sudah, sekarang kita masukkan di sini ada connection yang membutuhkan juga adanya ini ya. Jadi kita bisa masukkan juga ke statement try catch. Oke, di situ mendingan ini saya masukkan aja ke dalam sini ya. Jadi saya akan pindahkan ke sana, format. Kemudian di sini ada connection Vilo get connection. Oke, saya kasih null aja mungkin ya. Oke, sip. Lalu kemudian di sini ada finally, biar ini pasti dieksekusi aja ya. Oke, begitu. Lalu sorry, ini juga saya berikan ini aja. Nah, oke, ya, gitu ya. Jadi ini sudah siap. Nah, sekarang tinggal kita proses di sini. Apa yang bisa kita proses di situ? Nah, karena kita punya ada berapa kolom tadi ya, ada 3 ya, username, test ID-nya berapa, username, password, dan expected-nya apa tadi ya, kolom-kolom yang akan kita ambil. Sehingga untuk ini kita akan siapkan sebuah variabel. Jadi variabel yang akan kita gunakan untuk menampung objek array tadi ya. Jadi kita siapkan aja biar lebih mudah. Oke, so now. Oke, lalu kemudian kita beri data, misalnya objek. Oke, begini ya. Saya pindahkan. Oke, nah karena kita punya array, mendefinisikan array 2 dimensi, maka kita diminta untuk menentukan berapa ukurannya. Nah, untuk ukuran saya bisa mengambilnya dari get size di sini, get count ya di sini ya. Lalu kemudian ukurannya karena kita ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom, tapi kita akan mengembalikannya hanya 3. Jadi test ID nomor test ID tidak kita akan baca, sehingga kita punya 3 kolom yang akan kita kembalikan.
Oke, nah dari situ kita akan mulai mengisi sekarang. Jadi kita ambil dulu, jadi string uname sama dengan record set dot get field, namanya adalah yang mau kita ambil adalah username, kemudian sama kolom kedua, kolom ketiga, kolom kedua adalah password. Kita beri nama di sini misalnya pas, di sini expected-nya apa. Oke, nama kolomnya expected. Oke, saya kira gitu. Jadi ini sudah kita ambil 3 kolom. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke data. Jadi cara masukkan data adalah pertama index. Ini kita perlu tambahkan integer index sama dengan 0, mulai dari 0 ya. Oke, lalu biar tidak lupa saya tambahkan dulu indeks plus. Oke, gitu ya, biar tidak lupa. Oke, indeks ke yang baris pertama, kolom pertama kita isi dengan uname, data baris pertama. Untuk kolom kedua kita isi dengan pas, data yang pertama. Untuk kolom ketiga kita kasih namanya nilai expected-nya. Oke, jadi kita sudah siapkan data-data ini. Lalu kemudian dari situ, karena data ini kita di dalam try catch, sehingga mau tidak mau dengan terpaksa kita akan coba return dari sini. Nah, masalahnya adalah kalau ini tidak dieksekusi Java, lalu returnnya dari mana begitu kan. Oke, jadi kalau ini baik kita siapkan aja lagi data kosong, new object. Oke, nah kita sebutkan saja ini. Saya kira saya tidak tahu, ini kayak praktek kurang baik juga ya, tapi nggak apa-apa, kita eksekusi dulu. Baik, jadi dari sini kita sudah siapkan bahwa ada data provider namanya getTestLogin method, dan ini adalah data provider yang namanya data provider. Oke, nah sekarang tinggal kita masuk ke bagian yang kita akan uji. Jadi kita akan masuk tes sekarang. Nah, karena tes kita akan menggunakan data provider dari parameter ini, dan ini ada 3 kolom, sekali lagi ada 3 kolom ya, maka kita perlu menyebutkan data providernya apa di dalam tes ini sebagai parameter. Jadi kita masukkan di sana, maka kita sebutkan data provider sama dengan data test provider. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan public void test login, misalnya RESTful. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, saya tambahkan dulu import. Nah, dari 3 parameter ini, 3 kolom dari parameter object array 2 dimensi ini, kita akan tangkap di sini. Jadi kita akan tangkap, yaitu ada uname, string password, lalu string expected-nya. Oke, jadi dari 3 ini, array ini, kita tangkap di bagian tes method yang akan kita jalankan. Baik, sekarang kita akan melakukan pengujian. Nah, di pengujian tentu saja kita bisa, karena kita sudah punya driver di sini, oke ya, seperti minggu yang lalu. Nah, kita akan gunakan driver ini untuk kita gunakan memanggil atau mengunjungi web yang akan kita uji. Jadi kita uji aja di situ. Lalu kemudian silakan alamatnya bisa disesuaikan dengan localhost Anda. Oke ya. Jadi silakan disesuaikan localhost Anda. Jadi ini contohnya kalau di server saya gitu ya. Nah, lalu kemudian dari sini seperti minggu yang lalu kita sleep mungkin sekitar 5, tergantung dari koneksi Anda ya, perkiraan gitu ya. Kalau ini saya akan buat sebanyak ini. Oke, jadi kita akan throw, dilemparkan ke sana. Nah, dari situ lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah dikunjungi, maka kita bisa cek sekarang. Setelah dikunjungi, maka kita bisa cek. Saya akan coba lihat yang ada di sini ya. Kita akan coba lihat di sini. Oke, ini lalu kemudian kita akan coba cek di more tool, developer tool. Oke, nah kita akan lihat di sini ada user ID.
user ID di sini ternyata ada atribut ID, jadi dengan mudah yaitu namanya user ID. Jadi dengan atribut itu maka sekarang kita bisa, ini juga begitu sama ya, di sini ada kalau password kita cek di bagian password juga sama, ini adalah ID password. Lalu kemudian yang sign in, oke, nanti sign in kita akan coba, tapi kita selesaikan dulu yang bagian. Baik, kalau begitu maka sekarang tinggal kita ketikkan web element ID-nya ya, jadi kita akan mendapatkan web elementnya. Oke, kita pakai kelas web element, lalu kemudian kita ambil user ID sama dengan driver.get find element by ID. Oke, lalu apa yang akan kita ambil yaitu tadi adalah user ID. Oke ya, ini kita import. Oke, yang berikutnya sama web element, lalu kemudian password ya, saya lengkap driver dot find element by ID password. Oke, terus satu lagi yang terakhir adalah tombolnya ya, tombol. Saya akan kembali ke layar tombol. Oke, sini tombol. Nah, di sini ada tombol, maka kita bisa coba sekarang kita cek aja ya. Di sini ada tombol, kita coba klik kanan, copy, kita coba pakai expand. Oke ya, jadi yang input sign in, tombol sign in ini ya, kita copy yang bagian expand ya. Oke, sekarang dari situ kita bisa lanjutkan lagi. Oke ya, sekarang kita isi web element. Tadi adalah tombol submit ya, button login katakan begitu, driver dot find element, lalu kemudian by expect. Oke, kemudian kita masukkan di sana expect kita dan oke. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan di sana, lalu kita mau apain? Kita akan isi. Jadi kita akan isi. Jadi user ID, send keys, unique. Ya, lalu kemudian password, send keys, password dari parameter ya, dari parameter yang ada di sini ya. Oke, lalu kemudian kita ngapain? Kita klik. Kenapa kita klik? Kalau kita perhatikan di sini, di sekali lagi di webnya kita ya, di sini ya. Kalau di sini adalah karena pakai JavaScript, jadi pakai di sini adalah on click, dia memanggil fungsi sign in. Jadi ini adalah bukan tipe button submit, tapi di sini adalah button di mana dia akan menjalankan satu event namanya on click. Sehingga kita akan panggil dengan klik tentu saja di sini. Oke ya. Baik, kita akan ketikkan di situ pertama adalah submit, dan login ya. Dan login dot click oke. Baik, jadi kalau ini sudah, lalu kemudian kita apain? Kita tunggu selama berapa, mungkin 5 detik juga ya. Oke ya, nah sampai di sini maka proses pengiriman form dan juga berikutnya pengembalian diharapkan setelah 5 detik bisa kita peroleh. Nah, berikutnya karena kita ada expected data tadi adalah antara benar dan tidak, maka kita bisa cek sekarang dengan, kalau saya bisa saya cek dengan cara begini. Jadi saya dengan expected dot equals, kalau hasilnya adalah false, oke ya, kalau hasilnya false, maka apa yang bisa kita dapatkan di situ ya. Oke, kita akan melakukan namanya, kita cek lagi ya, saya cek di situ di webnya lagi, kita coba sekali lagi ya, kita coba dulu. Seandainya kalau ini saya masukkan salah misalnya, maka kalau saya sign in, maka dia akan muncul satu alert dari JavaScript, pesannya adalah invalid user ID dan bla bla bla. Oke ya, ini pesan saya copy. Oke, lalu kemudian kita akan panggil sekarang. Nah sekarang untuk memanggilnya kita bisa kembali ke netbin. Oke ya,
Nah, di sini kita bisa panggil bahwa ada alert, maka alert sama dengan kita kasih alert dengan driver.switch2.alert. Oke. Nah, di sini ini adalah teknik yang disediakan oleh Selenium kalau seandainya ada alert JavaScript yang akan kita ingin ambil. Jadi di switch, jadi seolah-olah di switch ke dialog alert dari JavaScript. Lalu apa yang akan kita ambil? Kita ambil pesannya. Jadi ada text, kita ambil alert get text. Oke ya, saya stream aja ya biar mungkin biar tidak peduli soal kekirikan. Oke, lalu kemudian setelah itu kita assert equals. Aktualnya adalah dari text, expected-nya adalah ini. Oke ya. Lalu kemudian kita kasih keterangan di situ apakah menghasilkan alert. Ya. Baik, itu kalau salah ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau benar. Maka kalau benar kembali ke sini. Oke ya, kembali tampilan ini. Saya coba masukkan yang benar, sign in. Maka di sini akan ada tombol sign out. Nah, kita akan coba select sign out. Dari sign out, nah ini ada SML. Saya klik kanan, copy, kemudian ada export. Oke ya, dari export kembali ke netbeans saya. Nah, saya kembalikan dulu netbeans. Oke, kita kembali ke netbeans ini. Oke, belum ya. Oke, connecting ya, kita connecting. Baik, sekarang apa yang kita lakukan dengan itu? Kita ambil, jadi kita ambil web element DTN sign out. Oke, kita ambil driver.find element by expect lagi, kita isikan expectnya di sana. Oke ya, jadi kita isikan di situ. Lalu kita ambil labelnya. Oke, btn sign out get attribute value. Oke. Lalu kemudian kita assert lagi, assert equals. Aktualnya adalah label, yang kita harapkan tentu aja adalah sign out. Oke. Baik, sampai itu yang akan kita ujikan. Jadi kita sudah menyiapkan metode untuk data provider dan juga untuk tes login yang akan kita ujikan. Baik, kita akan jalankan. Kita coba jalankan. Saya akan menampilkan desktop aja ya, mungkin ya, desktop di sini. Oke, jadi ini akan dijalankan. Oke, ini adalah contoh tampilannya. Jadi dia akan muncul, form ini akan muncul, kemudian begitu selesai akan ditutup, lalu kemudian pada test case yang berikutnya akan dibawa kembali jendelanya. Maaf ini karena di layar saya yang kedua jadi tidak sering lalu muncul di layar. Oke, ini adalah alert dan seterusnya. Baik, sudah 3 test case ya, menurut saya ada 3 test case yang sudah dijalankan. Oke, sudah. Jadi ini kurang lebih berarti tesnya run sudah berhasil dan semuanya tidak ada kegagalan. Oke, jadi saya kira itu untuk materi minggu ini. Silakan ditunggu untuk assignment. Oke, terima kasih.